Komisi 10 DPR hari ini memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kenaikan UKT membuat mahasiswa menjerit. DPR meminta penjelasan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem menganggap masih ada mispersepsi bahwa pemberlakuan UKT yang baru berdampak pada mahasiswa lama di perguruan tinggi negeri. Nadiem menjelaskan kenaikan UKT hanya untuk mahasiswa baru dan tidak berdampak pada mahasiswa lama. Sementara kategori kelompok UKT disesuaikan dengan tingkat ekonomi keluarga mahasiswa baru. Sementara Komisi 10 DPR meminta kenaikan UKT dibatalkan. Terima kasih. Yang pertama, menurut saya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa universitas-universitas, terutama perguruan tinggi negeri, untuk memastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal. Ibu akan segera turun ke berbagai perguruan tinggi untuk melihat apakah benar kenaikan yang fantastis yang seperti kita dengar kemarin ada 300%, 500%. Sehingga Menteri tadi menyampaikan akan mengevaluasi agar kenaikan tidak menjadi irasional. Artinya jangan sampai ada kenaikan yang luar biasa tingginya dan mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri tetap bisa kuliah dengan baik. Ini komitmen ya, komitmen. Polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT terus menjadi sorotan. Gelombang unjuk rasa mahasiswa pun bergulir menuntut solusi konkret untuk permasalahan kenaikan UKT. Gelombang protes mahasiswa di sejumlah wilayah bermunculan merespon polemik kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Seperti unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menolak kenaikan uang kuliah tunggal. Mereka memprotes tingginya uang kuliah tunggal yang naik hingga 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka bahkan memaksa masuk ke gedung rektorat hingga menyebabkan sejumlah kaca gedung pecah. Selain di Unsud, unjuk rasa juga dilakukan ratusan mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Mereka mengecam tindakan pihak rektorat yang menawarkan skema pinjaman online untuk melunasi tunggakan UKT bagi mahasiswa yang tak mampu. Terlebih saat ini, sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan uang kuliah tunggal. Para mahasiswa menuntut pihak rektorat agar memberi solusi, bukan justru sebaliknya, yakni memberi bunga skema pinjol yang semakin membebankan. Perusahaan pinjaman online dari luar ITB yang namanya Dana Cita, dan juga yang kedua bahwasannya bunganya ini dirasa terlalu besar gitu. Bunganya untuk 12 bulan itu sampai kisaran 20%, seperti yang tadi saya sampaikan. 12,5 juta dipinjeminnya, disuruh bayarnya 15,5 juta rupiah, sedangkan mereka juga orang-orang yang nggak mampu, mereka orang-orang nggak punya. Sementara itu, Universitas Indonesia merilis uang pangkal tahun 2024 hingga 2025 yang dinilai fantastis. Uang pangkal tertinggi yakni Fakultas Kedokteran mencapai 160 juta rupiah, di mana biaya UKT mulai dari 500 ribu rupiah hingga 20 juta rupiah. Selain itu, biaya kuliah Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi UI yakni mulai 50 hingga 95 juta rupiah. Sementara, biaya Fakultas Ilmu Komputer, Arsitektur, Teknik, dan Hukum UI mencapai 80 juta rupiah. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI yang juga pengamat kebijakan pendidikan Profesor Cecep Darmawan mengatakan polemik kenaikan UKT tak sepenuhnya kesalahan pihak perguruan tinggi. Dalam diskusi polemik MNC Trijaya, Cecep mengatakan Mendikbudristek Nadiem Makarim beserta jajarannya harus memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri, agar persoalan ini tidak semakin gaduh. Memang kita tidak sepenuhnya menyalahkan pimpinan perguruan tinggi ya. Pemerintah juga harus bertanggung jawab, dan saya sih berharap ya Pak Menteri atau pimpinan-pimpinan di Dikti ya coba menjelaskan kepada publik sehingga tidak gaduh. Sekarang kan tadi mahasiswa Bung Najib sudah bilang akan ada aksi lanjutan. Kalau mahasiswa aksi-aksi sih semangat ya gitu. Tapi masalahnya kan apakah itu juga menyelesaikan? Di sisi lain,
Cecep menilai alokasi anggaran 20% untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 belum mencukupi. Ia pun membandingkan anggaran perguruan tinggi dengan bansos yang digelontorkan sebesar 400 triliun rupiah. Jelas uang seperti itu pasti tidak akan cukup membiayai pendidikan tinggi kita. Ya, bansos aja 400 triliunan lebih. Ini hanya puluhan triliun untuk perguruan tinggi sekian banyak. Kalau negeri bisa walaupun sedikit, tapi kalau walaupun dibandingin seluruhnya misalnya berapa? 4.500 perguruan tinggi negeri swasta. Wah, itu uang puluhan triliun nggak akan cukup gitu. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menilai biaya kuliah atau uang kuliah tunggal yang terjangkau bagi generasi muda penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045 mendatang. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda mengatakan pihaknya membentuk panja pembiayaan pendidikan untuk mengatasi persoalan kenaikan UKT. Dengan kenaikan UKT yang mendadak, kenaikannya yang diberlakukan di berbagai kampus di seluruh Indonesia, beberapa catatan yang menjadi concern dari Komisi 10 adalah yang pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tidak boleh lepas tangan. Karena itu Komisi 10 membentuk panja, namanya Panja Pembiayaan Pendidikan, sebagai respon cepat dari protes dari stakeholder pendidikan, terutama teman-teman mahasiswa yang merasa betul-betul dirugikan terkait dengan kenaikan UKT di berbagai kampus negeri kita. Dengan dibentuknya panja tersebut, diharapkan segera ada solusi konkret untuk mengatasi polemik kenaikan biaya UKT di sejumlah PTN agar mutu pendidikan di Indonesia bisa tetap terjamin. Ya, uang kuliah tunggal atau UKT dinilai tidak masuk akal. Para calon sarjana menjerit karena pendidikan semakin mahal. Bahkan para orang tua, siswa SD dan SMP sudah mulai khawatir tidak sanggup mendudukan buah hati mereka di perguruan tinggi. Bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini? Sudah bergabung bersama dengan kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kang Dede Yusuf Macan Effendi, dan juga ada pengamat pendidikan, Bung Doni Kusuma, yang nanti akan bergabung juga. Kami telah mengundang sejumlah rektor juga ya, tapi juga tidak ada yang bisa bergabung dalam dialog malam ini. Saya akan lanjutkan bersama dengan Kang Dede. Selamat malam, Kang Dede, apa kabar? Selamat malam, baik Mas. Ya, Kang Dede, langsung saja tadi DPR Komisi 10 sudah memanggil Menteri Nadiem Makarim. Beberapa yang kemudian ditangkap oleh media dan juga publik adalah akan mengkaji lagi soal kenaikan UKT yang tidak masuk akal misalnya. Tapi belum ada kejelasan apakah ini akan dibatalkankah atau akan tetap dilanjutkan. Apa yang kemudian menjadi hasil dari pertemuan dengan Menteri Nadiem tadi sebetulnya, Kang? Baik, terima kasih Mas. Jadi pada dasarnya DPR itu kan melakukan fungsi pengawasan, dan dari fungsi pengawasan itu tentunya kita tidak bisa langsung meminta hari ini juga dicabut misalnya. Kami memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan yang namanya evaluasi dari sebuah kebijakan. Kisi-kisi harapan dari Komisi 10 DPR adalah segera melakukan revisi atau mencabut Permendikbud 02 tahun 2024 sesegera mungkin, karena di depan ini kurang lebih hampir 2 minggu sampai 1 bulan ke depan ini adalah era-eranya penerimaan mahasiswa baru. Jadi sekali lagi, yang naik itu bukanlah mahasiswa yang lama. Jadi mahasiswa yang baru inilah yang kena kenaikan. Nah, pertanyaan kita adalah dari berbagai laporan yang kita dengar, kenaikan ini banyak yang tidak masuk di akal. Tadi sudah disampaikan juga, ada yang mencapai 300%, 500%. Nah, bayangkan yang tadinya hanya 20 juta naik bisa mencapai 80 juta, 90 juta. Yang tadinya hanya berapa puluh juta naik menjadi berapa ratus juta. Seolah-olah tidak mempertimbangkan kemampuan orang tua di dalam kondisi perekonomian yang saat ini sedang turun. Itu sebabnya kami mendesak mencabut. Nah, sebelum mencabut, Menteri mengatakan boleh nggak kami mengevaluasi terlebih dahulu, diminta waktu dalam 1 minggu ini dievaluasi, poin apa yang harus dicabut dan direvisi. Nah, kami meminta yang penting adalah negara harus turun tangan, jangan sampai membiarkan kenaikan yang tidak rasional ini akhirnya menjadi sebuah beban bagi masyarakat. Dan ini sudah diberikan komitmen tadi bahwa
Apabila kenaikannya tidak rasional itu akan ditolak, artinya bukan ditolak, artinya tidak akan diberikan izin oleh Kemendikbud. Nah, tentunya harapannya ini bisa meredam gejolak-gejolak yang terjadi di berbagai kampus, sehingga nanti angka-angka kenaikan tadi dianggap masuk di akal. Demikian, Mas. Jadi dalam fungsi pengawasan Komisi 10 melihat belum ada keperluan urgensi untuk menaikkan UKT ini, Kang Dede, atau bagaimana sebenarnya? Sebetulnya kalau kita berbicara apakah perlu atau tidaknya, itulah makanya kami membuat panja pembiayaan pendidikan. Karena nanti dari situ kita bisa lihat berapa sih sebetulnya standar biaya pendidikan yang semestinya harus ditanggung negara dan mana yang kemudian menjadi peran masyarakat. Karena kita nggak tahu, ada beda antara perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, ada yang memberikan angka 6 juta, ada yang memberikan angka 25 juta, ada yang memberikan angka ratusan juta. Yang mana yang kemudian harus menjadi standar? Dan ini memang memerlukan proses yang tidak sebentar, karena kami DPR pun tidak punya datanya terhadap pola pembiayaan pendidikan. Apakah yang menjadi prioritas membayar gaji guru, gaji dosen, membayar praktek, dan lain-lain, kita ini belum punya data. Tapi yang paling penting, saya katakan tadi ada short term dan ada long term. Short term-nya adalah bagaimana mengkaji Permendikbud ini, mengevaluasi kalau perlu merubahnya dalam waktu yang singkat. Kedua, short term-nya adalah mendorong penambahan namanya beasiswa KIP kuliah agar masyarakat atau mahasiswa yang mungkin tidak sanggup ini bisa mengakses KIP kuliah. Dan yang ketiga tentunya adalah long term-nya. Long term-nya tentu kita akan melakukan panja pembiayaan pendidikan yang mulai besok kita sudah mulai rapat, dan mudah-mudahan dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan kita sudah bisa memberitahukan kepada negara pembiayaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan tinggi sebetulnya hanya sekian. Di luar itu sebetulnya adalah opsi-opsi lainnya. Gitu, Mas. Ya, nah kalau kemudian salah satu solusinya misalnya tadi adalah perluasan KIP kuliah ya. Ini kan juga tadi sempat dibahas juga sebetulnya dan direspon bahwa itu bisa, tapi kemudian kan ada anggarannya begitu, Kang Dede. Ada anggaran yang perlu ditambah lagi. Sedangkan yang sekarang saja publik menangkapnya ini sudah 20% dari APBN. Artinya 600 sekian triliun begitu. Tapi tetap ada kenaikan UKT. Nah ini bagaimana mencermati soal hal itu, Kang Dede? Baik, jadi kuncinya begini, Mas. Kalau kita berbicara anggaran pendidikan memang 20% dari APBN, dari 3.300 triliun, kurang lebih 665 triliun itu merupakan anggaran pendidikan. Tidak semuanya itu turun ke Kemendikbud. Yang dikelola Kemendikbud hanya 98 triliun. Dari 98 triliun itu, untuk pendidikan tingginya 38 triliun, termasuk beasiswa. Ya, kita belum bicara BOS dan lain-lain di Dikdasmennya. Artinya kalau dari 38 triliun, 14 triliunnya adalah untuk beasiswa, untuk kurang lebih 1 juta mahasiswa. Ini pasti kurang, karena jumlah mahasiswa kita kan mencapai 4 juta. Harapannya, dari sisa 20% tadi kan 665 triliun, hanya dikelola Kemendikbud 98. Masih ada 500 triliun lebih yang itu ada di transfer dana daerah, terus kemudian ada di kementerian lembaga lainnya yang menyelenggarakan pendidikan, BABUN, dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa ditarik sedikit saja kembali ke Kemdikbud untuk pembiayaan beasiswa. Kalau pemerintah serius tentunya. Jadi nggak perlu menambah APBN karena slotnya sudah ada, anggaran pendidikan. Hanya tidak ada di Kemdikbud. Nah itu yang kami minta agar paling tidak dengan adanya kasus ini, ramainya masalah ini, pemerintah melihat bahwa kalau gitu beasiswa bisa kita tambahkan, ya, sehingga kampus-kampus yang saat ini PTNBH katakanlah sedang merasa terbebankan dengan mungkin sekarang sudah harus menjadi mandiri gitu ya, sehingga tidak lagi membebankannya kepada siswa karena ada di biaya negara. Sebetulnya ini kuncinya nanti adalah bagaimana pemerintah bersama Menteri Keuangan bersama juga dengan DPR di Banggar tentunya menggeser anggaran fungsi pendidikan lain di kementerian lembaga lainnya yang mungkin saat ini dikelola kementerian lembaga lain. Nah, jadi yang kemudian Kang Dede lihat dalam rapat tadi dengan Menteri Nadiem, ini apakah mispersepsi saja sehingga kemudian ada protes yang cukup luar biasa soal kenaikan UKT yang mungkin salah satunya adalah ini sebenarnya tidak untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tapi untuk yang baru, atau memang ada implementasi yang kurang tepat dari Permen terkait ya soal ini, Kang Dede? Ya, saya melihat ada dua-duanya, Mas. Jadi pertama
peraturan Permendikbud terkait masalah standar biaya pendidikan ini kurang tegas, terutama di dalam menetapkan batas atas. Kalau batas bawahnya sudah jelas, 500.000 dan 1 juta rupiah per semester untuk yang tidak mampu. Lalu kemudian ada kelompok 3, 4, 5, 6, 7, sampai 12. Nah, batas atasnya ini tidak disebutkan. Sehingga akhirnya kampus-kampus merasa dia harus mencari pendanaan lain yang sudah tidak disubsidi lagi oleh pemerintah. Ya mungkin untuk biaya melalui riset, melalui kerjasama tidak bisa masuk pendanaan, akhirnya yang paling mudah adalah membebankan kepada mahasiswa. Nah inilah yang kemudian tidak ada fungsi pengawasan dari Kemendikbud, sehingga yang terjadi adalah setiap kampus membuat interpretasi masing-masing terhadap kenaikan tersebut, yang tidak masuk di akal. Gitu. Ya, sehingga kemudian ada kampus-kampus yang menaikkan yang tadi Kang Dede katakan ya 300% dan lain-lain. Tapi kalau dari pengawasan Komisi 10, fakta di lapangan seperti apa sih sebetulnya Kang yang kemudian masuk laporannya atau Anda lihat sendiri, Anda dengar sendiri soal kenaikan UKT yang tidak masuk akal ini? Ya, dalam beberapa waktu belakangan ini, mungkin hampir 2 minggu, kita kan dapat surat dari berbagai stakeholder, termasuk BEM juga kami terima kemarin dari kumpulan-kumpulan BEM seluruh Indonesia, dari pengamat pendidikan, yang intinya juga kurang lebih merespon dengan adanya Permendikbud 02/2024 ini, ada seolah-olah ada tekanan kepada kampus untuk menaikkan pembiayaannya di luar subsidi pemerintah. Memang pemerintah kan memberikan subsidi atau bantuan, namun makin lama kan makin berkurang. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya karena kampus bukan organisasi bisnis, maka akibatnya cara yang termudah adalah membebankannya kepada UKT. Padahal niat daripada PTNBH itu jangan membebankan kepada UKT, tapi melalui pola kerjasama dan lain-lain. Namun ini kan kelihatannya tidak bisa dilakukan oleh kampus perguruan tinggi negeri. Itu sebabnya, karena saya sebagai Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan, besok kami mengundang perguruan tinggi swasta yang selama ini survive tanpa bantuan pemerintah. Kami ingin tahu kenapa mereka bisa survive, sementara PTNBH yang dibiayai pemerintah, gajinya juga dibayarkan, malah kok membebankannya kepada biaya UKT. Nah, dari dasar itulah kami bisa melihat bahwa apakah persepsi kampus-kampus perguruan tinggi negeri itu semudah itu untuk menerjemahkan Permendikbud, atau jangan-jangan memang di Permendikbudnya sendiri yang tidak tegas memberikan batasan-batasan. Oke, baik Kang Dede, menarik ya. Kita sapa yang sudah bergabung juga, ada pengamat pendidikan Pak Doni Kusuma. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mas. Ya, Selamat Pak malam Doni. Kang Dede. Ya. Selamat malam Pak Doni. Tadi Kang Dede selaku Wakil Ketua Komisi 10 sudah menjelaskan ya, mungkin secara singkat kepada kami bagaimana kemudian pertemuan dengan Nadiem Makarim tadi, Menteri Nadiem, dan juga permasalahan yang terjadi soal kenaikan UKT ini. Nah, Anda dari luar sebagai orang yang mengamati soal ini, bagaimana Anda melihat polemik soal UKT ini yang tadi dijelaskan oleh Menteri Nadiem, ada mispersepsi juga sebetulnya, tapi karena kemudian dari Komisi 10 ada banyak catatan kritis soal itu, sehingga ini akan dikaji ulang. Anda setuju ini harus dikaji ulang, Pak Doni? Iya, sangat setuju Mas, karena Kementerian Pendidikan sekarang itu kayaknya kementerian mispersepsi ya. Jadi semua kalau masyarakat tidak paham itu dianggap mispersepsi gitu. Padahal kebijakannya yang keliru menurut saya. Dan itu banyak terjadi di entah kebijakan kurikulum merdeka, kebijakan pendidikan tinggi, termasuk ini ya. Misalkan masa fakta bahwa uang kuliah tunggalnya naik itu dianggap desas-desus. Itu kan artinya tidak memahami realitas di lapangan ya. Dan akarnya memang benar. Akarnya itu ada di Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Jadi kalau pemerintah mau komitmen memperbaiki UKT ini ya Permendikbudristeknya harus direvisi, diperbaiki, itu komitmennya. Karena rektor-rektor itu kan kalau dalam pertimbangan peraturan rektornya kan semua mengacu kepada Permendikbudristek ini. Dan Permendikbudristek ini yang tanda tangan kan Mas Nadiem. Jadi itu Mas akar persoalannya. Jadi bukan mispersepsi ya, jadi menurut Anda itu catatan kritis soal Anda. Tapi kalau kemudian alasannya adalah meningkatkan mutu pendidikan, peningkatan biaya ekonomi, kemudian ada penerapan juga soal Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini masuk akal tidak sebetulnya sehingga dilahirkan permen sehingga perlu ada kenaikan UKT? Ya saya rasa tidak masuk akal ya, karena seolah-olah inovasi itu hanya melalui UKT kan. Jadi kalau kita mau berpikir out of the box, persoalannya kan dari dulu adalah bahwa
UKT-nya itu hanya memenuhi berapa persen saja operasional sekolah. Tetapi kenapa kita dalam kebijakan tetap meneruskan melanggengkan UKT yang jelas mencekik dan membebani masyarakat? Harusnya kan sebagai seorang inovator ya, tentu kita harus berpikirnya out of the box dong. Jangan cari kebijakan yang malah itu klasik tradisional. Dulu cara naikkannya ya istilahnya menembak di kebun binatang sendiri. Artinya dibebankan kepada orang tua, masyarakat, mahasiswa lewat UKT untuk operasional sekolah. Padahal itu bisa dicari dengan cara lain, Mas. Dan itu masih banyak jalan. Masalahnya kan sejauh ini ya seolah-olah merasa kementerian itu paling mengerti tentang pendidikan sehingga tidak banyak melibatkan masyarakat. Disitulah kemudian selalu menjadi polemik kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh kementerian ini. Gitu. Nah, kalau menurut Anda, ini kan kita belum tahu ya, masih akan dikaji ulang. Apa hasilnya ini akan dicabut nanti atau akan ada modifikasi aturan atau apa, kita belum sampai ke sana begitu. Tapi kalau menurut Anda, ini sebaiknya dibatalkan saja ya, Pak Doni? Iya, sebaiknya karena ini polemiknya sudah lama ya, hampir 1 bulan, dan pemerintah itu kan kalau nggak dipanggil DPR nggak serius menanggapi kan. Padahal demo-demo itu sudah lama, udah sebulan yang lalu ini masalah UKT. Tapi ketika adik-adik itu ke Komisi 10, kemudian menterinya dipanggil Komisi 10, baru kemudian serius menangani. Saya rasa sikap perilaku pejabat negara seharusnya responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Sehingga menurut saya ya memang harusnya secara eksplisit disebutkan untuk mengatasi ini harus di stop dulu, seluruh peraturan rektor itu di moratorium dulu yang menaikkan UKT. Prinsipnya kan begini, kalau kita belum bisa membuat kebijakan yang lebih baik, biarkan kebijakan yang lama itu berlaku dulu. Meskipun saya melihat kebijakan yang lama pun terkait pembiayaan kuliah untuk mahasiswa ini kan masih termasuk mahal ya. Maka nanti saya titip nih Kang Dede, kalau membahas panja pembiayaan pendidikan, tolong diperhatikan juga supaya semakin banyak warga negara Indonesia itu bisa punya akses ke pendidikan tinggi. Sekarang kan baru 0,45% ya dari total keseluruhan penduduk, dan itu masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju ya. Jadi itu sebenarnya akar persoalannya. Oke, jadi persoalannya adalah sebetulnya permen itu sendiri ya, Pak Doni, Permendikbudristek sendiri ya. Betul ya, karena rektor kan mengacunya ke Permendikbudristek itu. Nah kalau misalkan dianggap mengacunya salah, oh kami Permendikbudristek nggak begitu harusnya. Nah harusnya kan pemerintah itu nggak hanya membuat peraturan, tetapi juga langsung ada juknisnya, bagaimana prosesnya. Karena UKT itu dalam pasal 8 itu kan disebutkan harus sepengetahuan Kemendikbudristek, dalam hal ini Dirjen Dikti. Berarti kan apa yang dibuat rektor itu sudah diketahui oleh Kemendikbudristek. Jadi nggak bisa lempar tanggung jawab menurut saya. Oke, Kang Dede ada tambahan Kang, termasuk juga soal sebenarnya sudah berapa lama sih kalau dari Komisi 10 sendiri menerima ya keluhan kritik soal kenaikan UKT ini. Tadi kalau kata Pak Doni kan ini sebenarnya sudah lama ini, tapi karena baru dipanggil, baru rame, akhirnya baru kemudian Menteri Nadiem agak serius meresponnya. Dari Kang Dede sebenarnya sudah mendengarnya sudah berapa lama? Ya memang sudah 1 bulan ini kan sudah mulai ramai, mulai dari kasus yang mahasiswa UNRI yang kemudian akhirnya dilaporkan oleh rektornya. Kami juga sudah coba mengklarifikasi, tetapi kemudian karena kami waktu itu masih reses ya, kita baru masukkan baru 1 minggu ini. Dan ketika kita mulai masuk sidang, agenda pertama adalah memanggil ke Menteri Pendidikan dalam konteks ini, namun keduluan oleh adik-adik mahasiswa BEM yang mengadukan kepada Komisi 10. Artinya sebetulnya dalam proses ini memang sudah lama, karena kami dalam posisi reses, kita tidak bisa mengundang rapat dengan menteri. Jadi ya baru 1 minggu inilah kami gas, katakanlah, untuk memberikan atensi terkait masalah itu. Ya, kalau tadi Pak Doni mengatakan ya memang sebaiknya dibatalkan saja. Sementara kan kita lihat ini masih belum ya. Kalau Kang Dede melihatnya bagaimana? Perlu dicermati dulu kah? Saya setuju. Bahkan dalam kesimpulan bersama dengan adik-adik mahasiswa, saya langsung mengatakan akan mendesak Menteri mencabut Permendikbud. Tapi tadi Menteri mengatakan kira-kira kalau mau dicabut di bagian mana yang harus direvisi, maka beliau minta diberikan ruang untuk melakukan evaluasi. Evaluasi artinya mungkin akan dipanggilin semua rektor-rektor, ditanya dan sebagainya. Tapi esensi kami adalah mencabut dan merevisi Permendikbud tersebut. Apa yang disampaikan Pak Doni, saya pikir itu benar. Ya. Tapi kan secara politik kita juga harus punya itikat baik kepada pemerintah, memberi ruang bagi pemerintah untuk memperbaikinya. Ya. Oke, dan itu yang kemudian nanti akan dilaksanakan ya. Pak Doni, lebih jauh ya, kita melihat terakhir jadi ini. Kalau menurut Anda, jadi sekarang apa yang
perlu dilakukan selain kemudian mencabut, oke, itu yang tadi Anda katakan. Tapi apa yang perlu dibenahi sebetulnya agar polemik ini tidak terulang lagi ke depan? Ya, pertama yang perlu dibenahi adalah sebenarnya filosofi kita tentang pendidikan tinggi. Karena di Indonesia ini kalau saya melihat pendidikan tinggi ini kan sebenarnya masih menjadi bagian kebutuhan dasar yang menjadi bagian dari pengajaran bagi warga negara Indonesia. Mungkin beberapa universitas sudah menjadi universitas riset, tapi hanya prodi tertentu saja. Hampir sebagian besar universitas kita itu masih pengajaran, dan S1 itu pengajaran saja, belum untuk riset dan penelitiannya. Dan sebagai S1 itu saya rasa wajib hukumnya negara meningkatkan kualitas warga negaranya gitu. Bahwa S1 banyak menganggur itu kan persoalannya lain ya, ini politik ekonomi makronya gitu ya, karena nggak bisa disalahkan pada perguruan tingginya. Tetapi memiliki warga negara yang terdidik karena kuliah dan memperoleh S1 atau diploma 3 melalui proses pendidikan, itu akan membawa masyarakat itu punya kepercayaan diri ketika ada situasi sulit, dia akan menemukan inovasi-inovasi untuk bertahan karena memiliki perspektif pendidikan yang baik. Tapi kalau tidak, ya kita akan malah melahirkan persoalan-persoalan sosial. Lebih baik kita punya banyak pengangguran terdidik daripada tidak terdidik. Kalau kita ngomong minus malumnya ya paling jeleknya. Tetapi sebaiknya memang akses pendidikan tinggi itu bisa terbuka untuk semua warga negara, sehingga itu bisa meningkatkan kualitas hidup mereka, kesejahteraan hidup mereka, karena proses pendidikan itu selama ini memang menjadi cara atau sarana yang efektif untuk meretas lingkaran kemiskinan yang ada di dalam keluarga yang kurang mampu. Dan ini bagaimana dilakukan? Ya kalau negara tidak hadir, ya mereka akan tetap terpuruk seperti ini. Sementara kalau biaya UKT sangat tinggi seperti ini, ya akhirnya ketimpangan itu akan semakin tinggi, karena pendidikan tinggi hanya bisa diakses oleh mereka yang punya uang. Dia menjadi semacam ya private goods, kebaikan-kebaikan privat yang bisa dibeli oleh mereka yang punya uang, tetapi tidak bisa menjadi hak bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan public good seharusnya. Dan ini kan amanat dari Undang-Undang Dasar. Maka perspektif paradigma inilah yang harus dimiliki para pejabat. Baru dari situ diturunkan di dalam kebijakan-kebijakannya. Itu. Kalau ada keterbatasan anggaran tentunya harus dicari caranya dong. Jangan putus asa, itu kan. Dan pasti akan banyak cara untuk menyelesaikan persoalan ini kalau kita selesaikan bersama-sama. Ya, semoga ada solusi yang terbaik ya dari polemik ini karena sudah menjadi isu nasional. Kita akan melihat bagaimana juga prosesnya ke depan karena akan dikaji dulu akan seperti apa. Kita akan pantau, kita kawal bersama. Tapi terima kasih waktunya Kang Dede, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Terima kasih banyak Pak Doni untuk waktunya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.